Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membagikan 10 soal wawancara yang tidak terpikirkan. Insya Allah bisa lolos jika kita mampu menjawab pertanyaan ini. Oke, langsung saja kita ke soalan yang pertama. Oke, mengapa Anda memilih mengikuti P3K yang notabene pegawai kontrak dan tidak mendapat dana pensiun? Apakah Anda tidak memiliki keinginan untuk bekerja di bidang lain atau mungkin berkeinginan untuk berbisnis sendiri di dunia usaha? Baik Bapak Ibu, jika pertanyaan ini diajukan yang belum pernah terpikirkan oleh kita, apa kira-kira jawaban Bapak Ibu? Baik, kira-kira jawabannya apa ya Bapak Ibu? Baik, kami akan memberikan alternatif jawabannya sebagai berikut. Karena menjadi guru adalah pekerjaan dari dulu yang saya inginkan. Semoga ini menjadi solusi ya bagi kita. Baik, kita lanjutkan pada soal kedua. Coba deskripsikan apa itu ASN P3K. Nah, Bapak Ibu ini mungkin sudah tahu ya ASN P3K. Kalau kita diminta untuk mendeskripsikan apa itu ASN P3K, apakah Bapak Ibu mampu? Mari kita lihat jawabannya. P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Baik, kita lanjutkan dengan soal ketiga yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Apa yang Anda ketahui tentang kode etik guru? Sebutkan sumber kode etik guru. Apa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah menjadi guru tentunya memahami apa itu kode etik guru. Tapi mungkin apabila diminta untuk menyebutkan, kita juga ragu-ragu. Baik, kita lihat alternatif jawabannya. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Kode etik guru yaitu antara lain nilai agama dan Pancasila, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian yang ketiga, nilai jati diri, yakni harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Ini kira-kira jawabannya Bapak Ibu ya. Kemudian mari kita lihat soal yang keempat, soal wawancara yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Jika Anda diterima menjadi ASN P3K dan kemudian mengajar di sekolah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dalam pengabdian, apakah Anda akan sukses? Apa arti sukses buat Anda? Nah, silakan Bapak Ibu. Jika Anda diterima menjadi ASN P3K dan kemudian mengajar di sekolah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dalam pengabdian, apakah Anda akan sukses? Apa arti sukses buat Anda? Baik, kita lihat alternatif jawabannya. Saya yakin akan sukses, karena sukses bagi saya adalah dapat mendidik anak didik menjadi pribadi yang baik. Oke, bisa dijadikan jawaban alternatif ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat soal kelima dari wawancara yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? Nah, kira-kira apa ya pendapat orang lain terhadap kita? Silakan kita jawab. Baik, kita lihat alternatif jawabannya. Orang lain selalu memandang saya sebagai pribadi yang jujur, sabar, dan suka menolong kesusahan orang lain. Oke, ini silakan saja Bapak Ibu memberikan pendapat sendiri tentang kira-kira pendapat orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya kita masuk kepada soal ke-6. Adakah pengalaman yang tersulit bagi Anda saat sekolah atau dari pekerjaan sebelumnya? Bagaimana Anda menangani situasi dalam tekanan tinggi atau sesuatu tidak berjalan dengan semestinya? Kita ulangi, adakah pengalaman yang tersulit bagi Anda saat sekolah atau dari pekerjaan sebelumnya? Bagaimana Anda menangani situasi dalam tekanan tinggi atau sesuatu tidak berjalan dengan semestinya? Ya, tentu saja Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu hadapi. Contoh saja, ini ada jawaban yang mungkin menjadi alternatif. Tentu saja ada. Pengalaman itu adalah saat micro teaching 1 di depan teman-teman dan dosen pembimbing. Saya salah memberikan konsep materi pembelajaran
karena grogi dan kurang persiapan. Tetapi saat micro teaching 2, saya lebih percaya diri dan mendapat apresiasi positif dari teman-teman dan dosen pembimbing. Nah, ini tentu tergantung pada pengalaman kita masing-masing ya. Kita lanjutkan pada soal ke-7 yang mungkin tak pernah kita pikirkan. Andai Anda diterima sebagai ASN P3K dan bekerja di sekolah yang Anda minati, tentu Anda memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Anda, apa kelebihan dan kelemahan Anda? Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengungkapkan apa kira-kira kelebihan dan kelemahan kita. Alternatifnya contoh seperti ini jawabannya. Kelebihan saya adalah pintar dalam menggerakkan orang lain sesuai keinginan dan kepentingan saya. Dan kelemahan saya adalah sulit menolak permintaan orang lain. Ya, ini contoh saja ya. Silakan nanti Bapak Ibu memberikan jawaban sesuai dengan kelebihan dan kelemahan Bapak Ibu. Kemudian soal ke-8. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas. Nah, jika Anda diterima sebagai ASN P3K, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas. Silakan Bapak Ibu jawab kira-kira yang mana. Oke, kita lihat alternatif jawabannya. Dalam pandangan saya, kerja keras memberikan kita pengalaman. Kerja cerdas datang dengan pengalaman. Tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras. Oke, jawabannya cukup bagus ya. Kita lihat soal ke-9. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K yang menuntut Anda untuk siap ditempatkan di mana saja, juga sering berpindah-pindah, apakah Anda siap melakukannya? Nah, ini tantangan bagi Bapak Ibu. Kira-kira siap nggak untuk ditempatkan di mana saja dan sering berpindah-pindah? Tentu jawaban kita akan menyetujuinya ya. Oke, kita lihat alternatif jawabannya. Iya, saya siap melakukannya. Kemudian kita lihat soal terakhir. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apa target jangka panjang Anda? Ya, jika kita diterima sebagai ASN P3K, apa target jangka panjang kita? Kira-kira Bapak Ibu jawab apa ini? Oke, kita lihat alternatif jawabannya. Saya akan menikmati proses karir saya dan akan memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Demikian Bapak Ibu beberapa contoh soal daripada wawancara yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita dan mungkin nampak mudah, tapi ini tentu memerlukan jawaban yang mengesankan. Semoga sukses dan dapat lolos pada seleksi tahap pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.